Hai, perkenalkan nama saya Handanus Danimanturuan. Saya dari grup MI21A, mata kuliah Sistem Operasi. Adapun materi yang saya bahas di sini adalah cara kerja sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, jenis-jenis keamanan dan virus pada komputer. Adapun topik yang pertama ialah cara kerja sistem operasi. Sistem operasi merupakan sistem yang terdiri dari komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya, agar sesuai dengan yang diinginkan. Sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang pada komputer tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan operating system. Sistem operasi hal yang paling mendasar dan harus ada dalam menjalankan sebuah komputer. Sistem operasi mempunyai dua jenis antarmuka, yaitu satu command line interface, merupakan antarmuka yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah. Penggunaan CLI umumnya untuk keperluan manajemen server, jaringan, dan programming. Yang kedua yaitu graphical user interface, adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada piranti elektronik secara grafis, bukan perintah teks antara pengguna dan komputer yang digunakan. Berikut adalah fungsi sistem operasi. Fungsi utama dari sistem operasi adalah mengelola semua program dan aplikasi yang akan dijalankan oleh komputer atau smartphone. Sistem operasi memiliki fungsi terperinci antara lain sebagai berikut. Yang pertama, booting. Booting merupakan proses awal menyalakan sistem pada sebuah komputer. Booting biasanya terjadi pada saat proses awal menyalakan atau pada saat merestart komputer. Yang kedua, manajemen memori. Sistem operasi berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang penyimpanan untuk program-program yang akan dijalankan di komputer. Yang ketiga, loading dan execution. Sistem operasi berfungsi untuk memuat dan memulai program yang kemudian akan menjalankan program tersebut hingga terbuka dan berjalan dengan normal. Yang keempat, keamanan data. Sistem operasi juga memiliki fitur-fitur untuk menjaga keamanan data dan program komputer pengguna dari serangan yang dapat membahayakan data dan program pengguna. Kelima, manajemen disk. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk pada hard driver disk optik, dan lainnya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk berbagai disk, memformat driver, dan lain sebagainya. Topik yang kedua yaitu jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, Linux. Jenis sistem operasi Linux salah satu jenis sistem operasi yang populer selain Windows dan macOS adalah Linux. Sistem operasi yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer bernama Linus Torvalds pada 1991. Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit pada programmer. Maka tak heran jika Linux banyak digunakan di server korporasi, sains, dan sistem komputer cloud, seperti ditulis oleh Von. Selain itu, Linux juga memiliki sifat open source, yang berarti pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan secara bebas tanpa memerlukan lisensi. Dengan sistem open source tersebut, Linux bisa memiliki perkembangan yang sangat pesat karena dikembangkan oleh banyak orang. Yang kedua adalah MS-DOS. MS-DOS atau Disk Operating System adalah pendahulu Microsoft Windows yang dikenal saat ini. DOS merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu, kemudian jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 1980-an. Salah satu kelebihan DOS adalah ukurannya yang kecil, sehingga tidak memerlukan kapasitas penyimpanan atau storage yang besar. Selain itu, DOS juga bisa digunakan di berbagai perangkat, namun DOS mengharuskan penggunanya melakukan perintah dalam bentuk teks,
sehingga pengguna perlu mengingat berbagai format perintah yang ada. Adapun kekurangan DOS yaitu belum mendukung aplikasi atau software gratis. Tampilan DOS masih hitam putih dan tidak bisa menampilkan gambar. Dengan berbagai kekurangannya tersebut, DOS kalah dari sistem operasi lainnya yang lebih canggih. Yang ketiga yaitu Unix. Unix merupakan salah satu jenis sistem operasi yang sudah ada sejak lama, seperti DOS. Unix digunakan sebuah komputer hanya sebagai server jaringan. Pasalnya, Unix ringan dan sangat membantu dalam proses pemindahan kerja dari satu komputer ke komputer yang lain. Salah satu kelebihan Unix adalah dapat digunakan secara multi-user atau lebih dari satu pengguna dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, sistem file dalam Unix juga bersifat hierarkial yang akan memudahkanmu dalam mengakses data. Saat ini sudah ada banyak versi dari Unix yang bisa kamu pilih, namun sistem operasi yang satu ini memang tidak banyak digunakan oleh pengguna komputer sehari-hari. Salah satu alasannya yaitu Unix tidak memiliki tampilan dan grafis yang menarik. Adapun sistem operasi ini membutuhkan storage yang besar dan sulit dioperasikan oleh pengguna awal. Unix juga belum kompatibel untuk semua hardware. Yang keempat yaitu Windows. Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia selama 2 dekade. Sistem operasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Microsoft Inc. Kemudian Windows terus mengalami perkembangan yang pesat dari segi fungsi, tampilan, dan kualitas hingga artikel ini ditulis versi terbaru. Windows adalah Windows 10 yang diluncurkan pada 2015. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis keamanan dan virus pada komputer. Virus pada komputer. Yang pertama yaitu worm. Worm merupakan jenis virus yang tidak terlalu kuat dan menginfeksi perangkat komputer melalui email yang terkoneksi pada internet. Worm juga dapat menduplikasi hingga menjadi banyak dan akhirnya membuat penyimpanan memori pada komputer menjadi penuh. Yang kedua yaitu Trojan. Jenis selanjutnya adalah bernama Trojan, yang mana dapat mengontrol hingga mencuri data pengguna yang tersimpan di komputer. Kemunculan Trojan ini bisa disebabkan seperti layaknya virus worm, yakni melalui koneksi internet dan email yang diterima. Yang lebih menakutkan lagi, Trojan dapat mendapatkan data seperti password dan sistem lock. Yang ketiga yaitu backdoor. Backdoor adalah virus yang memiliki kesamaan dengan Trojan. Hanya saja virus ini menyerupai program-program yang terlihat biasa-biasa saja. Contohnya adalah game. Virus ini mampu digunakan oleh peretas untuk masuk ke sebuah sistem tanpa harus melakukan kuentisasi. Yang keempat yaitu Rogue. Virus Rogue ini juga cukup berbahaya karena dapat meniru seolah-olah menjadi antivirus sungguhan dengan memberikan peringatan-peringatan palsu. Tujuan dari virus Rogue ini adalah agar korban mau membeli antivirus ini dan akhirnya membuat virus ini pun mendapatkan uang. Yang kelima yaitu rootkit. Rootkit adalah kumpulan perangkat lunak yang dapat menyembunyikan proses data dan sistem operasi yang sedang berjalan. Dengan proses yang senyap, rootkit dapat merusak sistem dan menyusup dengan tidak terlacak sama sekali. Selain Windows, rootkit juga dapat menyerang Linux dan Serales. Yang keenam yaitu component virus. Komponen virus ini berpotensi mengganggu data-data milik pengguna perangkat. Untuk mendeteksi virus ini juga cukup sulit, karena bersembunyi di dalam disk penyimpanan. Akibatnya adalah file-file penting pengguna akan diubah ekstensinya menjadi berbeda. Untuk mengatasinya, selalu gunakan antivirus pihak ketiga yang kuat. B. Keamanan pada komputer. Jaringan komputer memiliki berbagai aspek dan fungsi masing-masing. Begitu juga sistem keamanan jaringan komputer juga terancang sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Di antaranya, yang pertama web security. Web menjadi bagian yang sangat penting dalam kemajuan teknologi. Web security berperan dalam melindungi
alat pencarian atau website. Selain itu, app security juga punya peran yang sangat penting terhadap e-commerce yang menyimpan ribuan bahkan jutaan data para pelanggan. Bentuk dari web security biasanya seperti secure socket, layer yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keamanan sebuah website, seperti situs web yang sudah dipasang sertifikat SSL. Bisa ditandai dengan ikon gembok pada bagian address bar browser. Yang kedua yaitu email security. Selain melalui website, pencurian data juga marak terjadi melalui email. Beberapa informasi krusial bisa disimpan dalam email, maka dari itu email security sangatlah penting. Email security sendiri bekerja dengan cara memblokir serangan-serangan yang membahayakan dan berpotensi mencuri data-data penting. Umumnya, email security juga dilengkapi dengan sistem software anti-spam yang melindungi semua penggunanya. Yang ketiga yaitu wireless security. Hampir semua perangkat terhubung secara wireless atau nirkabel. Jaringan nirkabel ini juga menjadi salah satu bagian yang rentan diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan jaringan nirkabel sangatlah rendah sebab jaringan nirkabel hanya memiliki konfigurasi dan jaringan eksperiensi yang sangat lemah. Wireless security biasanya digunakan untuk mengantisipasi serangan virus dari luar. Yang keempat yaitu application security. Application security juga sangat penting sebab aplikasi juga menyimpan banyak data pengguna dan seringkali menjadi sasaran pencurian data. Application security akan membuat tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi dan terbebas dari serangan siber. Yang kelima yaitu endpoint security. Perangkat komputer yang digunakan bisa menjadi sasaran dari pencurian data. Endpoint security bisa berfungsi sebagai alat keamanan pada perangkat pribadi yang terhubung dalam jaringan bisnis. Yang keenam yaitu firewall. Firewall bekerja seperti perisai untuk mengamankan jaringan komputer. Selain itu, untuk jaringan komputer internal dan sebuah jaringan eksternal juga perlu dicurigai. Jika menggunakan firewall, trafik jaringan bisa diperiksa berdasarkan beberapa protokol. Bahkan firewall juga bisa digunakan untuk memblokir trafik yang berpotensi membahayakan. Demikianlah hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih.